Cek 1 2 3. Kali ini di tanggal 8 Oktober 2020, yang mana menurut kabar berita yang beredar ini masih terjadi demo penolakan Omnibus Law. Untuk itu ini gue datang kerja itu lebih awal, karena seharusnya gue jam 1 ya. Jam 1 masuk, tapi ini gue datang lebih awal di jam setengah 12. Takutnya nanti di jalan macet, terjadi demo yang menghalangi jalan. Jadi gue tetapkan datang lebih awal, sekaligus ngevlog nih, ngeliat siapa tahu ada peristiwa unik yang lucu ataupun yang menegangkan yang dipancarkan langsung dari Jalan Raya Serang, Banten, diapit oleh Jalan Raya Tol Balaraja Barat dan Balaraja Timur. Inilah Banggai Motovlog. Kokpit gua ini masih berantakan ya, tolong jangan dihujat. Tapi kalaupun mau ngasih masukan silakan ya. Karena lampu bawaan CB 150R gua ini kan kurang terang tuh kalau malam. Lagi biasanya kalau malam itu gua pulang kerja kadang sampai subuh juga, sampai jam 4 jam 3 itu lampu jalan tuh pada mati. Entah emang timer jam segitu mati atau penghematan listrik, kurang tahu deh. Jadi gelap banget. Lampu CB paling kelihatan cuman bisa fokus ke depan gitu. Kita nggak bisa ngira-ngira apa yang ada di samping kanan kiri kita gitu kan. Yang ada malah parno gitu biasanya. Ada apa? Putih-putih dikit gitu langsung pikirannya cong gitu kan. Jadi kita di sini gua tambahin lampu LED nih. Lampu ini selain fokus ke depan, itu bias ke samping kanan kirinya juga cukup terang. Kelihatan lah di samping kanan kiri kalau ada sesuatu, entah itu kebo atau sapi. Biasanya kan di Citra Raya itu sering ada kebo sama sapi malam-malam di Angon. Dan ini juga kalau lagi jalan jauh itu sangat bermanfaat, karena ini ada colokan chargernya di sini ya. Bisa ke USB. Buat nyetel speaker komputer gitu juga bisa sih. Ini bisa aja saya kasih musik kayak ala-ala motor Harley Davidson gitu kan. Cuman kayaknya norak. Tapi mungkin suatu saat bisa dicoba nih. Kita lihat reaksi orang-orang gitu kan di sekitar kayak mana gitu. Dan ini ada holder handphone. Awalnya sebelum gua beli GoPro itu gua niatnya mau ngerekam gambar itu pakai handphone gitu. Jadi agak bingung tadi, gagal fokus, ada nenggelis. Sempet gua beberapa saat gitu bingung mau ngomong apa gitu. Ya, balik lagi ke topik. Jadi dulu sebelum dimampukan beli GoPro, supaya lebih bahasanya lebih sosok ala-ala orang bijak sawah. Nah, intinya gue ngerekam di handphone, padahal gue cukup percaya diri karena handphone gue juga handphone yang tergolong tidak murah gitu kan. Saya waktu itu pakai Samsung Galaxy Note 9. Bening sih bening, cuman kalau ditaruh di holder ini kan getar-getar tuh, goyang-goyang kalau jalannya nggak halus.
itu gambarnya hancur lah, gambarnya bergelombang gitu. Pakai handphone itu dia akan stabil kalau pakai itu chest strap. Jadi pakai tas yang saya modifikasi bisa buat naruh handphone di dada, itu baru dia stabil. Soalnya kan kalau di badan itu nggak getar tuh. Cuman saat di-upload itu gambarnya tuh kayak sedikit blur putih gitu loh, nggak, kontrasnya nggak cerah. Terus coba saat video berjalan itu coba gue pause, ngelihat muka orang itu nggak begitu jelas gitu loh, kayak ngeblur. Mungkin bisa aja jelas, cuman harus pas gitu angle-nya. Cuman kalau pakai GoPro ini, GoPro Hero 8 Black ya, coba saya pause dimanapun tempatnya, nggak perlu nyari angle gitu, kok bening gitu. Kemudian kontrasnya juga hidup, ternyata beda gitu. Yang memang real kamera action cam dengan handphone yang dibesut kamera yang digadang-gadang terbaik, ternyata tetap kalah gitu. Ya bagusnya mungkin kalau buat foto-foto biasa ini, bukan sesuatu yang bergerak, karena kan memang judulnya smartphone, bukan action cam. Jadi dulu emang niat awal gue sekaligus mau beli handphone tuh yang bagus sekalian gitu. Itu pada masanya sih udah yang paling terbaik deh itu, Samsung Note 9 2 tahun lalu gitu. Biar nggak gitu kan, niatnya memang dulu bikin YouTube dan kemudian karena pakai handphone aja langsung edit gitu. Jadi nggak aneh-aneh gitu loh, nggak harus pakai DSLR kemudian harus ekspor lagi ke PC gitu kan, kayaknya kok ribet ini. Lagian belum profesional ini kan, masih abal-abal, jadi kayaknya kamera handphone aja cukup. Tapi ternyata kurang maksimal dan sedikit repot saat pengambilan shoot video gitu di motor. Paling kalau sekedar buat ngevlog jalan-jalan gitu sih oke gitu, karena dari awal gue ngambilnya di jurusan motovlog, jadi ya mau nggak mau ya gue harus maksimal dengan action cam gitu. Lagi pula kalau action cam kayak gini kan kita bisa buat gunakan yang lain gitu, seperti kita kalau mau berenang, agak berendam di kolam renang itu bisa kita abadikan gitu dengan kamera ini. Dan kalaupun buat moto juga oke gitu. Jadi bisa berguna selain motovlog tuh, karena ada beberapa yang merekomendasikan itu pakai Sena gitu. Saya lihat review sih bagus sih Sena gitu, cuman kan dia kayaknya fungsinya lebih ke buat motovlog aja gitu. Kalau buat yang lain kayaknya dia nggak compatible untuk buat yang lain, khusus buat motovlog doang. Dari situ gue membulatkan tekad untuk memilih action cam, yang mana juga action cam itu kan banyak ya. Saat itu sih pilihannya sempat ada di Xiaomi Y 4K, kemudian Brica B-Steady Pro, kemudian kalau ada yang mau lebih ekonomis lagi Kogan katanya bagus juga, itu lumayan lah buat motovlog budget minim gitu. Cuman gue berpikirnya bukan karena gengsi ya, tapi karena ini nih, saya lebih mengutamakan kualitas gitu loh, dan durability gitu. Berkata ya kayak handphone tadi kan, gue bukan orang kaya bro, cuman kalau gue membeli sesuatu itu gue melihat bukan dari gengsinya sih, dari kualitasnya dan keawetannya itu kalau bisa tuh sekalian gitu. Mungkin kalau ada handphone terbaik yang tak lekang oleh waktu dan tidak akan pernah tersaingi oleh handphone lain beberapa tahun ke depan gitu, mungkin gue akan beli gitu. Akan dibela-belain
kredit, nabung atau gimana lah gitu. Tapi kayaknya nggak ada handphone kayak gitu sehebat-hebatnya, seampuh-ampuhnya handphone saat launching. Setahun 2 tahun lagi juga akan kalah dengan produk terbaru yang lebih wah gitu. Cuman kalau kita memilih handphone yang dari brand, handphone atau kamera yang dari brand itu udah gimana ya, udah terkenal kayak mungkin Samsung, iPhone, itu kan tetap ada ini gitu loh, kualitas sama gengsinya itu tetap dapat aja gitu. Walaupun katakanlah kalian di tahun 2020 punya iPhone 6s, kemudian satunya lagi mungkin bawa Oppo F1s gitu kan, yang zaman dulu itu sama-sama bagus, kayaknya dulu kan 6 jutaan deh Oppo F1s, kan lumayan mahal loh, intinya di atas 5 juta kayaknya deh pertama launching gitu. Nah, kalian bawa 2 produk itu, pasti kalian lebih pede itu bawa iPhone 6s gitu. Karena kalau produk-produk yang baru yang belum begitu dikenal lamanya di masyarakat itu kayaknya kurang menjual gitu loh di mata orang yang melihat. Jadi ibaratnya GoPro ini kayak iPhone gitu kan, produk Amerika juga. Jadi dia ya walaupun part-partnya itu mahal banget gitu kalau yang resmi. Baterainya aja, baterai GoPro yang sangat boros itu, yang kecil dan boros itu aja dijual, ada yang jual 1 jutaan juga tuh, 1 juta lebih, 1.800.000, 700 yang garansi hitam. Tapi kalau yang baterai merek Kingma ataupun Teleskin apa ya, Teleskin itu sih murah, ratusan ribu. Cuman katanya kalau pakai baterai itu beberapa fitur di GoPro itu dia nggak jalan gitu kan, kampret gitu. Emang otaknya cerdas ini orang Amerika kalau membuat sesuatu kayak gitu. Kayak sama dengan iPhone kalau baterainya bukan baterai ori gitu, dia mendeteksi itu performanya nggak bakal maksimal bro. Itu gue udah buktiin sendiri saat review di YouTube. Nggak perlu lah buktiin secara langsung, buang-buang duit kan, di review banyak. Dan gue percaya itu gitu loh, karena gue juga pernah pakai iPhone dulunya. Emang kalau dipakein bukan part orinya itu sering rewel. Sama aja dengan GoPro ini gitu. Sebagai contoh, saat itu pakai Kingma yang udah terkenal, brand yang inilah yang menggandeng GoPro lah. Oh, itu masih ada beberapa, apa itu ya, tabrakan apa kayaknya, kalau demo bukan ya. Kirain perkumpulan demonstran. Sampai mana tadi? Oh ya, yang pakai Kingma aja, yang katakanlah di e-commerce itu kebanyakan GoPro itu part-partnya dibuat dari produknya Kingma gitu. Itu aja kurang support gitu. Kalau pakai baterai Kingma, itu fitur apa ya kemarin tuh ada yang nggak jalan gitu loh. Fitur 4K-nya atau hypersmooth-nya gitu, dia nggak maksimal, malah nggak jalan deh kayaknya. Nanti gue cek lagi deh, gue tulis di dalam video ini. Ini tanda-tanda nih kayak ini mulai macet di sini nih. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share bagi yang belum. Dan Bang Dem Motovlog mohon pamit undur diri. Salam badai.